Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan lagi. Semoga teman-teman dan Bapak selaku dosen agama selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas non-reguler. Di sini saya ingin menjelaskan atau menjabarkan tentang sumber hukum Islam. Nah, di sini sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Kita pengertiannya dulu dari hukum Islam. Hukum Islam itu, penyebutan hukum Islam itu sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat Islam atau fikih. Nah, Islam, apabila syariat Islam diterjemahkan sebagai hukum Islam, maka berarti syariat Islam yang dipahami dalam maka yang sempit. Nah, pada dimensi lain menyebut hukum Islam selalu dihubungkan dengan legalitas formal suatu negara, baik yang sudah terdapat dalam kitab-kitab fikih maupun yang belum. Menurut Hasbi Ash-Shidiki mendefinisikan hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Nah, terus dalam khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata hukum dan Islam. Nah, hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengingat untuk seluruh anggota. Kemudian kata hukum disadarkan kepada kata Islam. Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf atau disebut dengan orang yang sudah dapat dibebani kewajiban. Nah, yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. Nah, itu. Nah, untuk pengertian fikihnya, pengertian fikih atau ushul fikih menurut bahasa fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fikihan, yang berarti mengerti atau paham, berarti juga paham yang mendalam. Nah, dari sini ditariklah perkataan fikih yang menjadi pengertian kepemahaman dalam hukum syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi, fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan segala amaliyah mukallaf, baik yang wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram, yang digali dari dalil-dalil yang jelas. Tafhili. Ushul fiqh berasal dari dua kata, yaitu ushul dan fiqh. Ushul adalah bentuk jamak dari kata ashol yang artinya kuat atau rajin, pokok sumber atau dalil tempat berdirinya sesuatu. Jadi usul fikih itu adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar
atau jalan yang harus ditempuh di dalam melakukan istinbat hukum dari dalil-dalil syara. Nah, terus pengertian sumber hukum Islam. Pengertian sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau menjadi sumber syariat, syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagian besar pendapat ulama ilmu fikih sepakat bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Di samping itu, terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu ijma, ijtihad, terus istishab, terus ihtisun, terus maslahat mursalah, qiyas, rai'u, dan satu laginya uruf. Nah, terus macam-macam dalil yang disepakati. Yang pertama itu Al-Quran. Nah, apa sih Al-Quran itu? Nah, Al-Quran adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan syariat Islam. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran, yaitu sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang khianat. Definisi tentang Al-Quran telah banyak dirumuskan oleh beberapa ulama. Akan tetapi dari beberapa definisi tersebut terdapat 4 unsur pokok, yaitu 1. Bahwa Al-Quran itu terbentuk lafaz yang mengandung arti bahwa apa yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan makna yang dilafazkan oleh Nabi dengan ibaratnya sendiri tidaklah disebut Al-Quran. Nah, yang kedua, bahwa Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Dan yang ketiga, bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, bahwa Al-Quran itu dinukilkan secara mutawatir. Nah, ayat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan beberapa cara dan keadaannya, antara lain yaitu yang ke-1, malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW benar-benar berupa seseorang laki-laki yang mengucapkan kata-katanya. Dan yang ketiga, wahyu datang seperti gemerincing lonceng. Dan yang keempat, malaikat menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW benar-benar sebagaimana rupanya yang asli. Nah, terus ayat-ayat yang diturunkan yang tadi dibagi menjadi 2 bagian. Nah, yaitu ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Nah, di dalam ajaran Islam dapat ketentuan-ketentuan untuk membentukkan sesuatu hukum, yaitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam usul fiqh. Pengertian bahasa Arab usul fiqh secara harfiah adalah akar pikiran, dan secara ibarat tamsil adalah sumber hukum atau prinsip tentang ilmu fikih pada umumnya. Para fuqaha sepakat penetapan dan kias. Terus yang kedua, hadis. Hadis adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal, atau disebut pada sunnah qauliyah. Hadis merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Pengertian sunnah sangat luas sebab sunnah mencakup dan meliputi. Nah,
Yang pertama nih, semua ucapan Rasulullah SAW yang mencakup sunnah qauliyah. Yang kedua, sunnah perbuatan Rasulullah SAW disebut sunnah fi'liyah. Nah, yang ketiga, semua persetujuan Rasulullah SAW yang disebut sunnah takririyah. Nah, terus dan yang ketiga ada al-ijma. Ijma menurut hukum Islam, pada prinsip ijma adalah kesepakatan beberapa ahli ijtihad atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat atau suatu hal. Ijma merupakan salah satu upaya ijtihad umat Islam setelah kias. Nah, kata ijma berasal dari kata jam, artinya menghimpun atau mengumpulkan. Ijma mempunyai dua makna, yaitu menyusun, mengatur suatu hal yang teratur. Oleh sebab itu, berarti penetapan, memutuskan suatu perkara, dan berarti pula istilah ulama fikih atau disebut dengan fuqaha. Ijma berarti kesepakatan pendapat di antara mujtahid atau persetujuan. Ijma berarti kesepakatan pendapat di antara mujtahid atau persetujuan pendapat di antara ulama fikih dari abad tertentu mengenai masalah hukum. Nah, terus dan yang keempat ada al-qiyas. Qiyas ialah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas pada kejadian yang lain yang hukumnya dalam nas karena adanya kesamaan dua kejadian dalam ayat hukumnya. Seterusnya, dalam perkembangan hukum Islam kita jumpa qiyas sebagai sumber hukum yang keempat. Arti perkataan bahasa Arab qiyas adalah menurut bahasa ukuran, timbangan, persamaan, analogi, dan menurut istilah ahli usul fikih mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua peristiwa dengan menggunakan cara deduksi atau disebut dengan analogical deduction, yaitu menciptakan atau menyalurkan atau menarik suatu garis hukum yang baru dari garis hukum yang lama dengan maksud memakaikan garis hukum yang baru itu kepada suatu keadaan. Nah, karena garis hukum yang baru itu ada persamaannya dari garis hukum yang lama, sebagai contoh dihadirkan dalam hal yaitu surat Al-Maidah ayat 90, yakni hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum meminum khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nas dengan panah adalah perbuatan yang keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Nah, menurut ketentuan nas khamar dilarang karena memabukkan dan dampak negatifnya akan menyebabkan rusaknya badan, pikiran, dan pergaulan. Dengan demikian, sifat memabukkan dimiliki sebagai sebab bagi ketentuan hukum haram. Nah, hal ini dapat dikiaskan bahwa setiap minuman yang memabukkan haram hukumnya, jadi dilarang di dalam hukum Islam. Mungkin itu saja penjelasan atau menjabarkan tentang hukum Islam, dan di sini ada ya kesimpulannya. Di pengertiannya tuh sumber hukum Islam ya ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua itu Al-Quran adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan syariat Islam. Dan yang ketiga itu ada
Hadis adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal, atau disebut pula sunnah qauliyah. Dan yang keempat itu ada ijma. Menurut hukum Islam, pada prinsip ijma adalah kesepakatan beberapa ahli. Nah, ijtihad atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah. Nah, tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat atau suatu hal. Nah, dan yang terakhir itu ada kias, ialah menyamarkan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas kepada kejadian yang lain yang hukumnya di dalam nas, karena adanya kesamaan dua kejadian dalam ilat hukumnya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.